61. Pintu kamar mandi diketuk. Bulan yang belum menyelesaikan ritual mandinya terpaksa beranjak dari guyuran shower. Dia meraih handuk dan membalut asal tubuhnya untuk membuka pintu. Kepalanya menyembul dari balik pintu yang dibuka sedikit. Erik tampak berdiri di depan pintu dengan keadaan bertelanjang dada dan hanya menyisakan celana pendek. "Mas, kamu ninggalin Rahel di bawah." Saat melihat Erik, Bulan langsung teringat pada Rahel. Bulan sengaja menyuruh Erik menemani Rahel karena dia sendiri sudah malas menanggapi perkataan tamu yang tak diundang itu. Tapi belum sampai 10 menit, Erik malah masuk ke kamar menyusulnya. "Bocah itu sudah pergi," Erik menjawab santai sembari mendorong pintu kamar mandi. Saat itu Bulan tidak memiliki kewaspadaan, jadi Erik bisa mendorong pintu dengan mudah sampai terbuka lebar dan pria itu menyelonong masuk begitu saja. Bulan menghela nafas. Terlebih ketika Erik menyuruhnya menutup dan mengunci pintu kamar mandi. Seketika ruangan berukuran 4x3 meter itu terasa sangat sempit bagi Bulan, untuk sekedar bernafas saja rasanya sesak. "Sayang, ngapain masih berdiri di situ? Kemari," Erik mengangguk pelan sebagai isyarat agar Bulan mendekat padanya. Sejak tadi Bulan terlalu fokus pada pikirannya, sampai-sampai dia tidak melihat ketika Erik masuk ke dalam bathtub. Tiba-tiba saja tubuh pria itu sudah terendam air dan busa, hanya terlihat kepala sampai ke dada. Erik bukan pria kejam, tidak kasar juga ketika bercinta, tapi entah kenapa Bulan merinding ketika dipanggil dan tatapan matanya bertemu dengan Erik. Mendadak, sosok Erik berubah menjadi singa dalam khayalan Bulan. Singa yang siap menerkamnya hidup-hidup. Terkadang Bulan bertanya-tanya dalam hati, apakah semua pria seperti Erik? Jujur Bulan tidak tahu karena tidak pernah berbuat sejauh itu ketika menjalin hubungan dengan Arlan. Jadi satu-satunya pria yang Bulan kenal luar dalam hanya Erik. Sedikit syok, tapi Bulan mencoba memahaminya. Lamunan Bulan buyar ketika mendengar suaminya tertawa kecil. Tatapan Bulan kembali fokus. "Kamu takut?" tanya Erik karena melihat Bulan tak kunjung mendekat, yang ada malah melamun dengan ekspresi cemas. Bulan mencoba menenangkan diri dengan menarik nafas dan membuangnya perlahan, kemudian berjalan menghampiri Erik. "Apa pikiran pria isinya hanya bercinta?" ujarnya heran. Erik mengerutkan kening, tiba-tiba berlagak seperti pria polos yang tidak tahu apa-apa. "Kenapa bertanya seperti itu?" Mimik muka yang tadinya menatap Bulan penuh minat, harus berusaha Erik tepis agar tidak terlihat sedang menginginkan bupan. "Mas Erik menyusulku ke kamar mandi, pasti ingin melakukannya kan? Apa yang kemarin-kemarin masih kurang?" Bukannya menjawab, Erik memilih terkekeh lebih dulu. "Bagaimana bisa kamu berpikir seperti itu? Tidak ada salahnya kan suami istri mandi bersama? Hanya mandi. Kamu bisa membantu menggosok punggungku, aku juga akan melakukan hal yang sama. Kamu berpikir aku ingin bercinta?" Erik terlihat tenang, sangat tenang sampai-sampai Bulan dibuat malu sendiri karena pertanyaannya. Erik tidak berniat seperti itu. Sekarang Erik jadi tahu isi pikirannya. Bulan merasa sangat malu, wajahnya sudah merona dan tidak berani menatap maya Erik. "Tidak, aku hanya bertanya." Bulan mendadak gugup. "Mas Erik mandi sendiri saja, aku sudah selesai." Erik menggeleng melihat istrinya salah tingkah. "Di kepalamu masih banyak busa, Bulan." Mulut Bulan menganga, tapi dia segera menutupnya. Bagaimana bisa dia lupa rambutnya belum dibilas? Sekarang Bulan semakin kehilangan muka di depan Erik. "Kemari, biar aku bantu membersihkannya." Erik kembali memanggil Bulan, penuh hati-hatian dan ekspresi tenang. Erik hanya perlu meyakinkan Bulan agar mau mendekat, barulah dia akan melancarkan aksinya dan membuat seolah-olah Bulan yang menginginkannya. "Sayang, aku janji hanya mandi bersama. Kemari biar aku bantu menghilangkan busa samponya." Setelah berkali-kali membujuk, akhirnya Bulan mau mendekat dan bergabung di dalam bathtub. Dengan tubuh polosnya, duduk membelakangi Erik. Di tangan Erik sudah ada shower, satu tangannya meraih rambut Bulan dan mengarahkan shower dengan hati-hati. Erik terlihat tenang, tapi tidak dengan Bulan yang mendadak jadi gelisah. "Jam berapa kamu sampai di rumah?" tanya Erik. Kedua tangannya cukup terampil membasuh rambut panjang istrinya. "Setengah 5, aku belum sempat membuat makan malam. Nanti delivery saja ya." "Mau makan di luar?" tawar Erik. Bulan agak lama menjawabnya, lalu mengangguk. "Boleh. Ngomong-ngomong, kapan jadwal kamu haid?" Erik tiba-tiba penasaran,
dia berpikir mungkin saja salah satu dari jutaan benihnya ada yang hidup di rahim bulan. Mengingat dia terlalu bersemangat bercocok tanam, bulan berpikir sebentar sebelum menjawabnya. Belum tanggalnya, kemungkinan seminggu lagi. Kenapa? Bulan sedikit menoleh ke belakang untuk melihat ekspresi Erik. Tidak, hanya bertanya saja. Tapi jika terlewat, itu lebih bagus kan? Memiliki bayi yang menggemaskan sepertinya menyenangkan, ujar Erik antusias. Bulan mengangguk-angguk setuju. Dia juga sempat membayangkan hamil, melahirkan dan menggendong bayinya yang kemerahan. Pernikahannya dengan Erik akan menjadi lebih sempurna. Aku punya teman yang baru memiliki anak setelah 3 tahun pernikahan. Kemarin dia membagi tips cara membuat anak yang baik dan benar. Katanya posisi istri di bawah dan kedua kakinya diangkat ke atas lebih besar kemungkinannya cepat hamil. Aku tidak ingat apakah kita sudah pernah mencoba posisi seperti itu atau belum. Erik bercerita tanpa beban, santai, tenang, seolah-olah obrolan itu sesuatu yang biasa. Dia tidak tahu bahwa saat ini wajah Bulan merona. Bulan ingat kejadian saat di villa beberapa hari lalu. Ketika bermain di sofa, Erik mengangkat kedua kakinya ke atas dan mendorongnya penuh tenaga. Sangat dalam, sampai Bulan merasa terbang dibuatnya. Sayang, kamu ingat tidak? Kita pernah melakukannya atau tidak? Erik pura-pura bertanya, padahal dia tidak pernah melupakan setiap posisi dan gaya bercinta bersama Bulan. Semuanya masih terekam jelas diingatkannya. Erik hanya ingin mengetes Bulan saja. Aku tidak tahu, tidak mengingatnya. Jawab Bulan cepat. Dia grogi dan salah tingkah. Apalagi tubuhnya mendadak panas. Bulan merasa tidak tahu malu karena tiba-tiba rela disentuh setelah tadi menuduh Erik ingin bercinta. Cek, sayang sekali kita tidak ingat. Bagaimana kalau lain kali kita mencobanya? Kamu mau kan? Tanya Erik. Melihat Bulan tampak gelisah, Erik diam-diam mengulum senyum. Bulan masuk ke dalam perangkapnya. Bulan mengangguk. Aku Mas Erik saja. Jawabnya cepat. Satu lagi sayang, minum ging juga bagus. Setelah kita keluar, kamu tetap dalam posisi itu dengan kepala menempel di ranjang. Tutur Erik, tapi untuk yang satu ini dia hanya mengada-ngada. Dia tahu Bulan selalu mengeluarkan suara lebih keras dalam posisi itu. Mas, rambutku sudah dibilas. Ayo cepat, sebentar lagi maghrib. Bulan mengalihkan pembicaraan, dia menoleh dan mengambil shower dari tangan Erik. Wajah kamu merah sayang, kenapa? Erik dengan sengaja menyentuh pemukan wajah Bulan yang hangat dan mengusap-usapnya. Mas, sudah. Bulan menyingkirkan tangan Erik, tapi tangan Erik malah berpindah ke leher. Kamu menginginkannya, bilang saja sayang, tidak usah malu. Aku milikmu. Erik semakin jahil dengan menyusuri leher Bulan menggunakan telapak tangannya yang hangat. Bulan menggeleng, dia sangat malu jika harus mengaku. Memohon padaku sayang, aku akan melakukannya untukmu, ujar Erik. Bulan hanya menunduk, dia sudah kehilangan muka saat ini. Jika menyangkal, dia akan tersiksa. Jika memohon, malunya teringat setiap saat. Sampai akhirnya Bulan hanya diam dan tidak memberikan penolakan ketika tangan Erik bergerilya kemana-mana. Bulan menyerah, dia tidak lolos dari godaan. Kenyataannya Erik memang sehebat itu. Bersambung. 62. Bulan memakai balutan gaun berwarna krem dengan hijab senada yang semakin memancarkan kecantikannya. Wajah ayunya dipoles make up oleh seorang perias profesional. Bulan begitu anggun, wajahnya yang teduh membuat orang-orang betah menatapnya lebih lama. Kecantikannya berbeda dengan wanita-wanita lain, ada daya tarik sendiri yang membuatnya lebih menonjol dibanding orang lain. Mungkin kecantikan hati dan sikapnya, menciptakan aura positif yang menarik banyak mata. Sementara itu, Erik tampak tampan dengan balutan celana panjang dan jas senada berwarna grey. Rambutnya baru dipotong kemarin, membuat tampilan Erik terlihat jauh lebih muda dari sebelumnya. Auranya jadi mengikuti Bulan yang teduh dan kalem. Pasangan suami istri itu berjalan memasuki ballroom hotel bintang 5 milik orang tua Rahel. Malam ini ada acara ulang tahun perusahaan milik Franz ke-25 tahun. Acara digelar sangat mewah. Tamu dari luar negeri dan luar kota bahkan mendapat fasilitas menginap gratis di hotel ini. Termasuk keluarga besar Bulan dari Bandung. Mereka dibebaskan menginap beberapa hari di hotel ini.
Di dalam ballroom belum banyak orang karena acara baru akan dimulai sekitar 1 jam lagi. Hanya keluarga besar yang sudah berkumpul di sana. Bulan dan Erik ikut berbaur, menyapa keluarga besar keluarga Erik dan Om Franz. Erik mengenalkan Bulan pada keluarga Om Franz, mulai dari kakak, adik, keponakan, sampai kedua orang tuanya. Hampir semua keluarga besar Om Franz adalah seorang pengusaha sukses. Namun mereka cukup baik memperlakukan keluarga besar Tante Belina, padahal bisa dibilang keluarga besar Erik jauh di atas mereka. "Bro, lama tidak bertemu. Jadi dia istrimu," ujar seorang pria yang seumuran dengan Erik. Erik mengangguk dan melepaskan jabatan tangannya. Pria itu adalah Axel, adik dari Om Franz. "Bagaimana situasi di Singapura? Kamu tidak berniat menguasai semua proyek di sana kan?" canda Erik. Dulu dia sempat bekerja sama dengan perusahaan milik Axel. Pria itu cukup ambisius hingga bisa memimpin perusahaan besar milik orang tuanya di usia 25 tahun. Axel terkekeh. "Jika aku bisa melakukannya, kenapa tidak?" sahutnya. "Ngomong-ngomong, apa istrimu belum punya pacar?" tanyanya. Sejak tadi perhatian Axel memang tertuju pada Bulan. Wanita itu tidak terlihat seperti wanita-wanita yang biasa dia temui. Mendengar itu, Erik menatap Axel tajam seolah ingin menelannya hidup-hidup. "Cari mati," geram Erik kesal. Axel tidak merasa terancam sedikitpun, dia malah tersenyum santai. "Harusnya kamu menikah denganku saja. Aku rasa Erik tidak cukup banyak uang," ledeknya bercanda. Bulan menatap Erik, suaminya itu terlihat kesal karena Axel menggodanya. "Menikah tidak hanya tentang uang. Lagi pula Mas Erik juga bukan pengangguran," sahut Bulan. Meski Bulan tahu pria itu hanya sedang menggoda Erik agar membuatnya kesal, tapi Bulan merasa perlu membela suaminya agar merasa dihargai dan keberadaannya memiliki arti bagi Bulan. Erik dengan bangga tersenyum dan semakin merengkuh pinggang Bulan agar merapat padanya. Tidak salah kedua orang tuanya memilih Bulan. Erik yakin Bulan tidak akan mengkhianati pernikahan hanya karena pria yang jauh lebih kaya. Bulan menerimanya apa adanya, tidak mempermasalahkan soal uang yang masuk setiap bulannya. Tentunya Bulan juga bukan wanita yang gila belanja dan menumpuk barang-barang mewah. "Kau dengar itu Axel? Istriku tidak butuh pria sepertimu yang hanya mengobral kekayaan," ledek Erik puas. Axel terkekeh santai meski dalam hati merasa iri. Sebrengsek apapun dia di masa lalu, Axel tetap berharap bisa menikahi wanita baik-baik yang tidak hanya memikirkan soal penampilan dan uang. Dia juga butuh istri yang bisa menenangkan seperti Bulan, istri yang membuatnya tidak resah dengan aktivitas di luar sana. Karena dia yakin wanita seperti Bulan tidak akan pernah macam-macam. "Baiklah, kali ini kau unggul." Axel menepuk pundak Erik dan tidak berniat menggodanya lagi. Bukannya membuat Erik emosi, justru Axel yang merasa iri. "Kita bicara lagi nanti. Selamat mencari mangsa malam ini." Erik menyeringai sembari membalas tepukan Axel di pundaknya. Axel terkekeh sembari menatap Erik yang pergi bersama Bulan. Meski tidak intens berkomunikasi dan jarang bertemu, tapi tidak ada rahasia di antara mereka. Lebih tepatnya, Erik yang mengetahui semua rahasia Axel. "Jika bukan istrinya, aku pastikan malam ini dia menjadi milikku," gumam Axel yang hanya bisa diucapkan dalam hati. Bulan sudah berbaur dengan keluarga besarnya dan keluarga besar Erik. Mereka diberikan meja khusus VVIP. Para tamu mulai memenuhi ballroom, menempati kursi-kursi yang tertata tapi melingkari meja bulat. Sosok Rahel menjadi perhatian Bulan. Setelah 2 minggu lalu datang ke rumahnya tanpa alasan yang jelas dan tidak pernah muncul lagi, Bulan pikir Rahel sudah mulai merelakan Erik. Tapi ternyata Bulan salah. Dia masih bisa melihat usaha Rahel yang mencoba mencari perhatian Erik. "Aku ke belakang dulu, ada Pak Edward di sana," bisik Erik sembari menoleh ke meja belakang. "Di sana ada CEO perusahaan tempat Erik bekerja." Bulan mengangguk memberikan izin. Jika diperhatikan, kebanyakan tamu laki-laki berbaur dengan tamu laki-laki juga. Sudah pasti mereka berkumpul sembari membahas pekerjaan. Acara sudah berlangsung sekitar 1 jam. Kursi kosong di samping Bulan yang sebelumnya ditempati oleh Erik, kini sudah diisi oleh Rahel. Wanita itu membawa 2 gelas minuman dingin. "Aku mau duduk di sini," ujar Rahel yang bahkan sudah menjatuhkan dirinya di kursi. "Ini untukmu, anggap saja bentuk permintaan maaf."
Aku sudah merelakan Kak Erik. Rahel bicara sembari menyodorkan satu gelas di tangannya pada Bulan. Minuman itu diterima oleh Bulan dan diletakkan di atas meja. Terima kasih, kamu tidak perlu repot-repot lain kali. Bulan memandang Rahel datar, dia perlu curiga karena tiba-tiba Rahel mengatakan maaf. Biasanya gadis dengan watak seperti Rahel sangat anti mengucapkan maaf. Yah, aku juga tidak akan berbaik hati lagi, sahut Rahel Santi. Kamu belum hamil? Pertanyaan itu terlontar dari mulut Rahel. Bulan tampak tidak menyakan ketika mendengarnya, tapi dia tersenyum sembari menjawab pertanyaan Rahel. Doakan saja agar aku cepat hamil. Rahel berdecak mendengar jawaban Bulan. Wanita itu hampir membuka mulut untuk bicara lagi, tapi seseorang menepuk bahunya. Hei bocah nakal, ayo ikut aku sebentar, bisik Axel. Rahel memutar malas bola matanya. Mau apa sih om? Aku sibuk. Dia menepis tangan omnya dari bahu. Pura-pura jadi pacarku, ada nenek sihir di sini, bisik Axel lagi. Seketika Rahel tertawa mengejek. Rahel tahu siapa nenek sihir yang dimaksud Axel. Wanita yang sejak dulu selalu mengejar Axel tapi berakhir dengan penolakan berkali-kali. Sudah terima saja nenek sihir itu jadi istri om, wajahnya juga tidak buruk. Pergi sana, aku ada yang perlu dibicarakan dengan istri Kak Erik, ujarnya sembari menoleh pada Bulan. Awas saja kalau nanti minta bantuanku jika rekeningmu disita lagi, ancam Axel sembari berlalu, namun Rahel tidak peduli. Dia terus fokus pada Bulan yang sedang memegangi gelas minum dan mulai mengangkatnya. Diam-diam Rahel tersenyum lebar ketika Bulan meneguk minuman itu hingga habis setengahnya. Rahel meraih gelas minumnya di atas meja dan melakukan hal yang sama seperti Bulan, bahkan langsung menghabiskan minumannya. Bersambung, 63, sudah 30 menit sejak Rahel meninggalkan tempat duduknya di sebelah Bulan, gadis itu belum terlihat lagi di ballroom. Tadinya Bulan tidak ingin peduli, tapi dia bukan orang yang akan berdiam diri ketika merasa ada sesuatu yang mencurigakan. Bulan akhirnya beranjak dari kursinya dan menghampiri Erik. Kenapa sayang? Erik mengusap punggung Bulan yang berdiri di sebelahnya. Bulan sedikit menunduk, membuat dirinya sejajar dengan Erik. Aku rasa sesuatu terjadi pada Rahel, bisiknya. Erik menatap lebih jelas wajah Bulan. Ketika melihat kekhawatiran di sana, Erik segera pamit pada rekan-rekannya dan menggandeng Bulan ke area yang lebih sepi. Ada apa dengan Rahel? Dia membuat ulah lagi. Ada kecemasan dari nada bicara Erik, tapi bukan karena mencemaskan Rahel, melainkan mencemaskan Bulan. Terakhir kali, Erik melihat Bulan dan Rahel duduk bersebelahan. Bulan mengangguk meski terlihat ragu. Aku tidak tahu apakah hanya perasaanku saja atau memang Rahel merencanakan sesuatu. Dia datang padaku membawa 2 gelas minuman dan memberikan salah satunya padaku. Tunggu, kamu tidak meminumnya kan? Potong Erik cepat. Aku meminumnya. Astaga Bulan, Mas, dengar dulu. Aku belum selesai bicara. Bulan memegang tangan Erik bermaksud menenangkannya, sebab Erik terlihat cemas. Aku menukar gelas itu ketika Rahel lengah. Aku teringat pesan dari kamu. Flashback, jangan minum dari gelas pemberian orang lain. Acara-acara seperti ini terkadang sering dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Maksudnya bagaimana? Bulan menatap serius wajah Erik. Mereka baru sampai di hotel, bahkan masih berada di dalam mobil. Erik tiba-tiba memberikan peringkat semacam itu. Banyak orang yang terjebak one night stand di acara besar, apalagi Om Franz menggratiskan fasilitas kamar untuk beberapa tamunya. Ingat saja pesanku, jangan sembarangan minum dari tangan orang lain, tutur Erik. Bulan memilih mengangguk patuh meskipun tidak begitu jelas maksudnya apa. Dia hanya beberapa kali menghadiri acara besar seperti ini dan tidak paham juga dengan dunia luar. Dari situ, Bulan langsung berpikir untuk menukar minumannya ketika gadis itu sedang mengobrol dengan Axel. Sudah pasti Rahel mencampurkan sesuatu ke dalam minumanmu. Bocah itu tidak bosan membuat masalah, sekarang dia yang kena getahnya. Erik menggeram kesal. Kamu tunggu saja di kursimu, akan mencari Rahel, pinta Erik. Bagaimanapun Rahel adalah keponakannya. Tidak mungkin Erik membiarkan Rahel dalam masalah, walau masalah itu dibuat sendiri oleh Rahel. Tidak, aku mau ikut saja. Aku yang sudah menukar minumannya, bagaimana jika terjadi sesuatu dengan Rahel? Kepanikan Bulan semakin menjadi,
dia takut kesalahannya yang telah menukar minuman akan berakibat fatal untuk Rachel. Itu kesalahan Rachel sendiri. Kamu tetap di sini, panggilkan Axel saja untuk mengusulku di depan lift. Aku harus mengecek CCTV, pintanya. Bulan tidak bisa mendesak Eric lagi agar diizinkan ikut, dia terpaksa setuju tetap berada di ballroom dan kembali ke tempatnya setelah memberitahu Axel. Axel segera menghampiri Eric setelah diberitahu oleh Bulan. Pria itu tampak kebingungan karena Bulan hanya mengatakan ada sesuatu yang terjadi dan dia ditunggu oleh Eric. Ada hal mendesak, tanya Axel. Keponakanmu membuat ulah, bocah nakal itu sepertinya ingin menjebak istriku. Ujar Eric sedikit kesal. Dia menekan tombol lift dan langsung masuk. Axel menyusul di belakang. Siapa maksudmu, Rachel? Memangnya siapa lagi yang suka membuat ulah selain dia? Axel terkekeh mendengarnya. Dia juga sepupumu. Apa yang Rachel lakukan? Raut wajah Axel berubah serius. Melihat kekesalan di wajah Eric, bisa ditebak jika Rachel melakukan sesuatu yang fatal. Eric menjelaskan kejadiannya sesuai keterangan dari Bulan. Sekarang Rachel menghilang, Eric penasaran kemana perginya bocah nakal itu setelah menghabiskan minuman yang kemungkinan telah dicampur sesuatu oleh Rachel sendiri. Kita cek CCTV dulu, bocah itu pasti masih di sekitar sini, kata Eric. Dia keluar dari lift bersama Axel. Keduanya menuju ruangan operator CCTV. Mereka tidak akan sulit mendapatkan rekaman CCTV di hotel ini karena hampir seluruh karyawan mengenal Axel yang merupakan adik dari Franz, pemilik hotel. Apalagi ini menyangkut Rachel, yang akan menjadi pewaris hotel tersebut. Keduanya diizinkan masuk oleh petugas. Axel dan Eric meminta petugas memutar rekaman CCTV 40 menit yang lalu di setiap pintu keluar ballroom. Baru beberapa detik rekaman itu diputar, Eric dan Axel sudah melihat sosok Rachel yang terlihat terburu-buru masuk ke dalam lift dan menekan lantai 15. Tolong dipercepat, pintar Eric tak sabar. Baik Pak, CCTV itu dipercepat dan diputar normal ketika Rachel keluar dari lift. Wajah Rachel terlihat gelisah, dia terburu-buru sampai akhirnya berhenti di depan pintu kamar nomor 120. Rachel membuka kamar itu menggunakan akses card di tangannya. Cepat kita susul, ajak Axel. Dan kamu, ambilkan akses card cadangan kamar ini. Dia menyuruh salah satu petugas di ruangan itu. Siap Pak. Tanpa membuang waktu, Eric dan Axel berlari menuju lift. Mereka panik, terlebih sempat melihat bayangan seseorang di balik pintu kamar itu. Rachel tidak sendiri, ada orang lain yang sudah lebih dulu berada di kamar itu. Kini Eric semakin yakin jika Rachel memang berniat menjebak Bulan. Semuanya dipersiapkan dengan mayang. Mulai dari memberi minum, sampai kamar hotel dan seseorang yang menunggu di kamar itu. Bocah itu pasti terinspirasi dari film atau novel. Lihat saja, Kak Franz pasti akan mengamuk jika melihat Rachel membuat kekacauan seperti ini. Ujar Axel, dia sudah keterlaluan, jika Bulan tidak menukar minumannya, aku pastikan akan membuat Rachel menyesal terlahir sebagai sepupuku. Bocah itu berniat menghancurkan rumah tanggaku dengan Bulan. Tutur Eric emosi. Sampainya di lantai 15, mereka setengah berlari menuju kamar nomor 120. Mereka memilih diam sambil menunggu akses card cadangan. Tak berselang lama, petugas hotel tadi menyerahkan akses card itu pada Eric. Aku akan merekamnya sebagai bukti. Kak Franz harus melihat putrinya tumbuh dengan liar, kata Franz sembari merogoh ponsel untuk mengaktifkan kamera ponselnya. Eric membuka pintu setelah Axel siap dengan kamera ponselnya. Kamar hotel itu cukup gelap, hanya cahaya dari luar yang masuk ketika pintu dibuka. Eric menyalakan lampu utama dan saat itu juga dia melihat keadaan Rachel yang kacau di atas tempat tidur seorang diri. Tapi ada kemeja dan jas milik pria di lantai. Astaga, Kak Franz bisa serangan jantung jika melihat langsung. Lirik Axel. Sementara itu, Eric berjalan mendekati Rachel. Tampaknya Rachel tertidur. Pakaiannya berceceran di lantai dan gadis itu berbalut selimut tebal yang memperlihatkan bahu polosnya. Sudah dipastikan Rachel tidak memakai apapun. Suara yang berasal dari pintu kamar mandi, menyita perhatian Axel dan Eric. Seorang pria dengan hanya memakai celana pendek, keluar dari kamar mandi dalam keadaan rambut basah. Mata Eric membulat sempurna ketika bisa melihat wajah pria itu dengan jelas. Kau,
Pekik Erik terkejut. Pria itu pun tidak kalah terkejutnya dan langsung panik melihat Erik dan Axel masuk ke kamar ini. Bersambung.